kesiapan kita ketika turis itu datang ke tempat kita harus pikirkan bagaimana masyarakat itu menanggapi. Horas Sakadongan, horas para sahabat. Kita kembali lagi di Bincang Lekirman setelah sekian lama kita tidak memproduksi konten lagi. Karena keterbatasan waktu ya. Mulai dari akhir tahun lalu kita vakum beberapa bulan. Ya ini kita punya waktu senggang di awal tahun. Karena akhir tahun kemarin kita ngejar target, banyak target yang harus kita selesaikan. Jadi ada skala prioritas. Nah, siang ini kita kedatangan narasumber istimewa kita, Abang Dr. Tuahman, SPAN. Beliau adalah seorang politisi dari Partai Nasdem, saat ini menjabat sebagai Ketua Fraksi Nasdem di DPRD Sumut. Selamat siang, Abang Siang. Dokter. Siang. Abang Dokter apa Abang Dewan ini bilangnya nih? Bang Dokter aja. Bang lebih Dokter mantap. ya. Supaya lebih mesra ya. Mesra, ya. Abang Dokter ini saat ini bertugas di Komisi E tentang kebudayaan di situ ya Bang ya. Ya. Makanya kita angkat di dalam konten podcast kita hari ini. Bang, saya ingin bertanya nih masalah kebudayaan. F1H2O. F1H2O akan dilaksanakan beberapa waktu ke depan ya, mungkin seminggu atau 2 minggu ke depan. Nah, ini kan Abang kan di Komisi E ngurusi masalah kebudayaan. Nah, bagaimana budaya masyarakat lokal untuk menghadapi ajang internasional ini? Apakah sudah siap gitu Bang? Bisa nggak Bang, mungkin dari perspektif Abang bisa menjelaskan? Silakan Bang. Terima kasih. Para kawan-kawan semua. Kita melihat bahwa kebijakan pusat ini cukup bagus, yang tujuannya adalah bagaimana meningkatkan ekonomi kerakyatan. Dulu ada statement dari Pak Luhut bahwa ini 1 juta turis dengan kita anggap ini 1 triliun. Dan hasil riset yang terakhir baru-baru ini adalah diharapkan nanti pengunjung 25.000 sampai 30.000 identik dengan 210 miliar rupiah pendapatan asli daerah Yang akan masuk ya? yang akan masuk. Wah, luar biasa. Luar biasa ini. Program ini kalau betul-betul kita jalani, ini bisa pendapatan yang luar biasa. Kita ketahui, yang program dunia yang saat ini yang sudah berhasil ada F1 di Mandalika. F1 ya di Mandalika. Mandalika cukup bagus. Itu bagaimana di darat. Sedang memikirkan bagaimana dunia itu mengenal Indonesia dari segi air. Air ya. Ya. Makanya ada Dari H2O. darat sudah dilakukan itu populer Mandalika, F1 Mandalika. Sekarang F2O ini adalah bagaimana pemanfaatan air ini bisa dibuat jadi pendapatan. Persoalannya saat ini saya melihat ini kesiapan kita. Kesiapan kita ketika turis itu datang ke tempat kita harus pikirkan bagaimana masyarakat itu menanggapi. Apakah sudah siap? Tujuan pemerintah adalah bagaimana meningkatkan pendapatan kerakyatan, ekonomi kerakyatan. Bagaimana ekonomi rakyat itu kalau nanti ada turis itu datang membayar atau membeli sesuatu, apakah kita sudah siap dengan cashless itu yang disiapkan oleh Cashless. itu yang pertama. Jangan terjadi nanti ketika turis datang dia mau beli sesuatu, Iya. kita tidak punya alat bantu Iya betul. pembayaran. Itu yang pertama. Tapi alat bantu ya. Iya. Yang kedua yang harus kita pikirkan bagaimana hospitality-nya. Kesiapan hotel, termasuk dari petugas resepsionisnya. Resepsionis ya. Yang paling penting adalah maunya kita harapkan di kisaran dan Toba ada harganya sama. Jangan ketika orang turis asing membeli suatu harganya bisa 10.000, sedangkan orang kita mesti harganya bisa 5.000. Oke, standarisasi harga ya. Standarisasi harga itu harus kita pikirkan bersama. Masalah hotel, masalah pelayannya, bagaimana UMKM-nya. Iya. UMKM yang ada di Samosir pun kita harapkan harus bergeliat. Oke. Menunjukkan apa yang bisa dihasilkan. Saya melihat kesannya ini program pusat. Iya, betul. Tapi kan memang program pusat ya Bang? Program pusat. Tapi harusnya daerah lebih aktif. aktif. Iya. Nah, ini dia. Jadi kacamata Bang sekarang ini pemerintah daerah pasif ya Bang merespon ini ya? Bukan pasif. Jadi
saya melihat kurang cepat, kurang tanggap. Kurang tanggap ya, kalah cepat ya. Contohnya, Mm-mm. ketika kita sampai di Kuala Namu, Iya. sudah adakah baliho tentang F1-an? Saya lihat hanya Satu ya. di dalam, Oh. di waktu pengambilan barang. Iya ya. Padahal waktu sudah mepet, Iya betul memang kurang ya. sudah mepet. Iya. Teringat itu bang, teringat baliho. Saya kebetulan kemarin ke Pekanbaru, kemudian ke Bandung, kemudian ke Batam. Nah di 3 ini itu udah ada memang di situ. Artinya itu memang pusat yang ini ya. Tapi di daerah sendiri kita Nah, itu nggak dia. nggak memperbanyak gitu ya. Itu dia artinya kita mengharapkan ini suatu peluang besar buat Sumatera Utara. Iya. Bagaimana potensi wilayah, potensi daerah yang bisa kita kembangkan ke pariwisata, yang bisa kita jual, Iya. kenapa nggak kita rawat baik? Apalagi ini ajang internasional ya. Ajang internasional. Pertama kali di Indonesia nih. Di Indonesia, bagaimana keindahan Danau Toba itu Kita bisa expose, ya. dibuat, diekspos, yang bisa menghasilkan Cuan. income. Dan ini saya dengar ini 5 tahun loh nih kontraknya nih. 5 tahun ya kontraknya. Lintrak 5 tahun. Nah, bagaimana? Apakah bisa kita buat dalam rentang waktu kerjasama ini 5 tahun? 5 tahun ya timelinenya itu ya. Nah, ini dia. Kita harapkan Dinas Pariwisata, Dinas Pariwisata Kebudayaan ini tolong lebih aktif ke. Proaktif ya bang. Jadi kalau abang melihatnya sekarang berarti searah aja nih ya. Jadi kayaknya pemerintah pusat main sendiri gitu ya. Ya, kayaknya begitu, kurang memperdayakan. Iya. Saya sendiri pun bingung ini bang. Orang nanya di mana beli tiketnya. Saya pun bingung jawabnya di mana beli tiketnya. Kayaknya memang sosialisasinya kurang masif ya. Nah, itu dia. Makanya apa tuh artinya? Anggaplah ini merupakan suatu awal. Tapi Iya. kita bisa nanti kita harapkan pemerintah daerah ini bisa mengevaluasi. Mengevaluasi mana yang harus kita koreksi bersama dan ini harus kita rawat bersama. Iya. Dia sampai bikin ini ya. Bagaimana supaya menjadi lebih baik? Karena ini nggak salah kontraknya 5 tahun. Itu kontrak pelaksanaannya bang. Iya, Gitu. kontrak 5 tahun. Artinya setelah ini akan ada lagi gitu Karena ya. kalau masih berminat Berminat lagi ya. Nah, kan gitu Iya. dia. Itu yang kita harapkan. Mari kita bersama-sama program pusat kita bawa ke daerah-daerah pun harus siap mengembangkannya. Oke bang, itu kan dari sisi aspek koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Nah, kalau kesiapan mental masyarakat lokal menurut abang gimana dengan kondisi yang sekarang ini? Siap nggak sih mereka menerima turis itu? Tahu lah, turis itu kan mungkin agak lebih terbuka gitu kan. Nanti dia Kenyataannya mau tidak mau harus siap. Kalau kita tengok, ini pernah terjadi komunikasi yang salah antara orang asing yang masuk ke daerah. Masalah bahasa. ya. Itu bisa menimbulkan nanti perselisihan. Nah, mungkin tidak ada cocok. Ini cocokan itu. Yang kedua, selama ini Danau Toba itu ada anggapan tak datang pun turis sudah terkenalnya kami. Oke. Dengan kedatangan turis nanti jangan-jangan ada pas kesannya ini mengambil bagian dari kami. Oh, ada stigma seperti itu ya, ada Mungkin. apa gitu ya. Apa Mungkin. namanya? Ya itu yang kita harus sepakati. Ada mindset seperti itu ya. Karena kita tahu Danau Toba ini ada 7 kabupaten yang mengelilingi. Iya. Kita sarankan. Ini masih ada waktu 20 hari lagi ya. Iya. Kita duduk bersama. Silakan pemerintah pusat, pemerintah daerah dalam hal dikomandoi oleh Bapak Gubernur, Iya. duduk bersama 7 kabupaten daerah ini. Betul. Dan tolong bukan hanya kuliner makanan saja, cuma potensi-potensi daerah itu juga harus ditampilkan di situ. Betul. Dikemas, di packaging dalam baik, dalam bentuk Iyalah. baik. Itu dia. Harus ada panduan tour ya. Jadi orang ke sana itu bukan hanya nonton F1 gitu, tapi juga harus mengunjungi ini gitu kan. Jadi nggak Betul. turis itu termanjakan dengan fasilitas itu, dengan fitur itu tadi gitu ya. Jadi Dia harus kemana, hari ini harus kemana betul, gitu. turis itu juga harus dapat informasi, walaupun dia tidak datang kemari, dia tahu informasi. Oh, hotel mana yang Iya. kosong, berapa rate-nya. Berapa rate-nya? Harus betul. gini, jadi nggak mesti dia harus ke sana. Ada satu gambaran miniatur Danau Toba itu Iya. yang bisa dieksplor di media. Iya, dan mudah Website. mudah diakses orang gitu diakses ya. orang. Itu dia. Iya, betul. Artinya kita yakin ini bisa berjalan. Tapi persoalannya bisakah target kita turis itu 25.000 sampai 30.000 yang identik dengan pendapat 210 miliar itu bisa nggak? Iya, kalau saya sih Bang agak kurang yakin saya bisa ada standarisasi harga di sana. Artinya kayak kita pengalaman pribadi saya sendiri yang namanya wisatawan lokal aja sering
maaf cakap ini sering dikibulin juga gitu kan sama pedagang-pedagang sana. Tapi mohon maaf ini, tapi ini koreksi gitu ya. Kadang kita beli mangga misalnya, kita beli 2 kilo, kadang-kadang ukurannya nggak sesuai. Betul. Saya lo ngalamin bang, makanya saya bisa bicara gitu. Kadang-kadang ketika kita komplain malah kita ini serang gitu kan. Nah itu harusnya memang budaya melayani ya. Budaya melayani itu harus ini. Bagaimana lah artinya, kalau pembangunan fisik saya rasa cepat dibangun. Cepat ya. Tapi kultur budaya Itu tadi masyarakat budaya itu masyarakat. yang perlu waktu. Perlu waktu ya. Revolusi mental kalau kata Bapak Presiden. Revolusi Itu belum mental. belum terjadi tuh kayaknya di Ya. sana itu. Ketika mangga itu dijual di kedai sana mungkin bisa harganya 5.000, tapi bagaimana mangga itu bisa dijual satu gelas dari 100.000? Iya. Packaging, Betul. membentuk kerubah kemasan. Kemasannya iya nggak masalah gitu, agak mahal, tapi memang kemasannya memang pilihan gitu Ya, kan. artinya Iya. kalau kita beli mangga 5.000, tapi ketika kita bentuk yang isinya mangga itu bisa jadi harganya bisa dari 100.000. Itu. Jadi nama istilahnya di enrichment. Iya. Bagaimana merubah sesuatu itu menjadi lebih Lebih bernilai, lebih lebih valuable ya. Itu dia. Oke, itu dia. Oke bang, terakhir bang, pesan abang lah ini, pesan abang selaku anggota dewan ya ke pemerintah daerah apa ini bang terkait ini? Artinya pemerintah daerah sudah bagus, tapi mungkin lebih bagus lagi kalaulah persiapan itu jauh sebelumnya dipersiapkan. Dari mulai introduce di pintu-pintu masuk. Gitu ya bang ya. Pintu masuk kemari kan kita tuh ada satu dari Kuala Namu, ada dari Silangit. Jangan sepenuhnya diserahkan ke IO ya. Silangit dan ini kan ini juga ketika dia masuk, kalau kita sampai di Silangit ada kesannya kan udaranya sejuk. Sejuk ya. Kemudian jangan sampai adalah yang aneh-aneh kita lihat. Iya, Misalnya ada mungkin warga yang duduk-duduk di pinggir jalan, yang nah itu harus kita lihat. Bagaimana membentuk kesannya ketika dia pertama masuk ke Silangit, kesannya indah. Iyalah, dapat satu taste yang luar biasa gitu ya, nggak terlupakan. Jadi membuat dia bisa kembali lagi gitu. Artinya 7 kabupaten kota di sekitar Danau Toba harus berpartisipasi aktif. Iya betul. Kalau sekarang sih kayaknya cuman Samosir sama Toba aja kayaknya ya. Iya. Oke bang, thank you bang buat masukan dan arahannya. Semoga didengar eksekutif kita di Sumatera Utara, dan semoga penyelenggaraan F1 H2O ajang internasional yang menjadi kebanggaan Republik Indonesia bisa terselenggara dengan baik. Amin. Ya, oke demikian. Terima kasih. Merdeka. Horas, merdeka. Horas.